Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. It's a quick update ya teman-teman sekalian menyambut pergerakan market yang posisinya saat ini lagi dalam keadaan under pressure. And sorry banget hari ini karena kegiatan dan aktivitas saya di luar, jadinya belum sempat ya untuk ajak teman-teman live streaming. Mungkin besok teman-teman, atau paling lama hari Jumat ya. Paling lama hari Jumat kita bakal live streaming, dan kita bakal bedah untuk altcoins ya, karena rata-rata lagi pada turun, jadi harusnya ini bakal ngasih opportunity yang menarik ya buat teman-teman sekalian, bisa pertimbangkan untuk manfaatkan, dan semoga saja ada kesempatan untuk kita dapatkan harga yang relatif murah, dan mudah-mudahan drawdown-nya nggak terlalu jauh, mudah-mudahan guys. And ya, ini saya pengen update untuk progres pergerakan daripada Bitcoin sebenarnya menarik. Time frame 4 jam dia bahkan bisa ngebentuk sebuah pergerakan ya, saya bisa bilang yang relatif membentuk pin bar after dia testing tuh ke level crucial yang sempat saya marking di update analysis buat SAG hari ini. Jadi setelah saya ngecek pergerakan hari ini, itu kita memang mengantisipasi range area tersebut, lebih tepatnya di kisaran area ini teman-teman ya, 65.285 sampai 64.809. Begitu testing sampai ke situ, masa nge-week doang gitu kan, cuman ngetes, habis itu sekarang mantul, naiknya lumayan agresif. Tapi masih ada waktu sekitar 57 menit per saya create video ini, yang artinya kita bisa melihat Bitcoin masih ada kemungkinan untuk tetap turun ke bawah. Cuman kalau saya ngelihatnya di sini, ini dari perspektif time frame yang lebih kecil. Jadi kalau kita lihat setelah kemarin ya, dia terkonsolidasi, berusaha bangkit. Kalau kalian masih ingat, saya ada sempat mentioning soal ya kondisi di mana saya mengharapkan di sini bisa membentuk Quasimodo. Jadi memang saya sudah marking area ini sebagai range area yang sekiranya bagus atau ideal untuk saya masuk atau mencari opportunity melakukan sell shorting. Yang sangat disayangkan, kita naiknya cuma sedikit banget. Habis itu dia langsung breakdown guys, dan breakdown setelah itu hanya testing ke SNR ini doang ya, dan sekarang kita udah rejected lagi. Jadi kalau saya lihat sekilasnya pada posisi saat ini ya, kita sempat mendapati dia mengalami retracement lebih kurangnya di sini. Jadi saya perhatikan kita sempat mengalami retracement lebih kurang di area ini, dan karena itu ada retracement, itu artinya posisi kita saat ini gini lebih kurangnya, harga turun, having a pullback, and then dia turun lagi. Ya, ini untuk di posisinya 15 menit sih kita jatuhnya memiliki struktur internal yang baru. Jadi saya markingnya tuh di kisaran area ini lebih kurangnya untuk menandai area order block yang sekiranya menarik untuk mencari sell short setup. Mungkin kalau teman-teman interested untuk melakukan scalping pada Bitcoin, atau kalau teman-teman mungkin tipikalnya yang lebih ke PD dengan following the higher time frame trend, ya minimal kalau kita mau lihat dia reversal ya harus take out area itu dulu. Jadi nanti cari longnya lebih enak setelahnya gitu. Nah, untuk saat ini karena kita posisinya sudah mengalami another inducement ya untuk time frame kecil seperti 15 menit, ya saya bisa bilang mungkin ada potensi ya kita bisa lihat dia retracementnya sampai balik ke range area ini before kita ngelihat dia rejected lagi. Yang pasti kalau kita ngelihat gambaran besar masih kembali dengan analisis yang sama yang saya share ke teman-teman sekitar di video yang kemarin atau 2 hari lalu. Saya lupa ya to be exact ya di hari yang mana, tapi harusnya 2 hari lalu, dan pada saat live session yang kita bahas di akhir pekan lalu, dimana kita ngelihat ada imbalance kan dari perspektif time frame daily, dan itu bisa banget gitu loh untuk kita ngisi ke range area tersebut. Selain itu tambahin exponential moving average 21 juga ngasih kita konteks kalau retestnya tuh bisa jadi untuk retest ke level itu juga ya. Jadi antara di area dia 64.900 sampai di kisaran 63.300, kita mengharapkan ada reaksi dari para buyers ya, atau para pembelinya. Seandainya kita sampai atau dapat di range area tersebut dan kita ngelihat dia mulai ngasih indikasi-indikasi yang ideal, saya rasa ini bisa jadi peluang untuk long term ya, bukan long term lah, kita bilang swing trade gitu. I mean ya, kita naik
Ada pullback, kita naik, ya pasti ada pullback dong. Dan pullback itu yang kita cari untuk next setup-nya, kira-kira begitu. Oke, dan sekarang sedang ongoing. Jadi saya ngelihatnya kalau dari perspektif time frame yang kecil ya pada intinya kita sudah mengalami reversal total ya untuk time frame 1 jam, 15 menit, 30 menit. Saat ini posisinya lebih mendukung untuk pergerakan yang ke harga lebih rendah. Kira-kira begitu. Nah, ini tentu saja berdampak nih kepada seluruh altcoins. Ya, tadi saya sempat ada beberapa trade yang saya kira-kira pengen saya eksekusi. Nah, ini kayaknya bagus nih buat di swing gitu kan. Turns out nggak terlalu perform. Jadi saya cut loose dan coba untuk balik badan. Dapatnya di Wave ya, ngelakuin sell shorting. Tapi Wave langsung cepet nih mantulnya. Jadi memang saat ini ya dengan kondisi pergerakan yang relatif udah kayak begini sih gampang-gampang susah ya. Dalam artian kita tahu nih FOMO-nya dari buyers itu benar-benar kuat juga gitu loh. I mean, kita cuma tinggal nunggu di satu titik mana dia dapetin reaksi keras dan buyersnya tuh langsung masuk dengan signifikan. Itu doang sebetulnya. Dan beberapa area yang saya marking ya, satu di sini dan kedua ya udah di sini yang di bawah yang tadi saya sebutin ke teman-teman ya, imbalance di time frame daily. Dan juga kalau kita lihat dari perspektif 4 jam juga sama, level itu juga memang menawarkan imbalance ya antara di kisaran harga 63.700 sampai 63.125. Ini kalau acuannya time frame 4 jam. Ditambah sebelumnya SNR. Jadi memang ya seperti yang saya katakan terakhir, higher low is a must gitu loh. Harus dicari ya kan. Dan kalau misalkan kita dapetin higher low, ya Anda tahu ini adalah kesempatan untuk justru nantinya membuat Bitcoin atau membantu Bitcoin menciptakan higher high. Oke, pada dasarnya saya ada mentioning juga sih. Mungkin saya mau bawa teman-teman touring sedikit ya ke grup Discord. Dan kemarin ada beberapa yang nanya ke saya juga kayak, Vin, aku kalau misalkan udah ikut untuk periode berikutnya, kapan ya invitationnya? Nanti tanggal 1 menjelang tanggal 1 teman-teman. Kalau kalian tanya kenapa, karena saya nggak mau kalian FOMO. I mean, Anda masuk nih ke dalam grup gitu. Misalnya saya nge-share kayak begini-gini, terus langsung entry tanpa pengetahuan, tanpa risk management, tanpa hal-hal yang menjadi dasar sebelum kalian mengambil keputusan, kalian langsung FOMO, langsung dihajar, nah itu bahaya. Malah jadi resiko, dan saya lebih baik ya bukannya per periode gitu loh. Jadi setiap kali teman-teman baru gabung, nanti awal bulan kita ajak webinar dulu buat dapetin materinya supaya bisa cerna informasi di dalam grup ini dengan baik dan benar, kira-kira gitu. Nah, ini saya ada bikin weekly outlook. Jadi every week saya usahakan untuk update ke teman-teman di advance group ya. Jadi mereka punya gambaran kira-kira seminggu ini estimasi atau ekspektasi kita seperti apa gitu. Pada dasarnya saya bilang sama teman-teman, ya kita sudah 2 minggu kan mengalami rally pada Bitcoin, dan kalau misalkan dari 2 minggu rally ini kita dapatkan dia akhirnya harus mengalami koreksi, saya rasa itu adalah hal yang wajar ya. Jadi saya bilang sama teman-teman terakhir itu untuk seminggu ini menandakan liquidity dan kenapa PMI kita berdaya yang hari Kamis. Oke, wait a minute ya, saya coba cari teman-teman sekalian. Nah, ini untuk closing weekly sebenarnya bagus. Dimana closingnya solid bull candle waktu minggu hari Senin kemarin kan. Concernnya hanya ada imbalance yang tercipta dari previous week high dan last week close candle. Lebih kurangnya di sini teman-teman. Kamu bisa lihat ya, ini weekly previous week high-nya di kisaran 64 ribuan something. Closingnya kemarin minggu lalu di 69. Ya segituan lah ya lebih kurangnya teman-teman ya, 69an something. Nah itu kan tercipta imbalance. Makanya saya bilang gini, kalau misalkan ya Senin kemarin kita memulai dengan koreksi yang memang sewajarnya terjadi untuk market cooling down dari state of greed-nya, saya sudah antisipasi konsolidasi ini bla 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 bla, kemudian per kondisi saat ini gini kondisi lain ini, namun seperti yang saya jelaskan di postingan di atas, imbalance pada weekly sangat memungkinkan untuk dites dulu. Di sanalah sumber liquidity Bitcoin untuk saat ini sebagai bensin untuk support harga naik kembali. In case minggu ini jadi minggu untuk koreksi, maka artinya kita visit sampai ke range 63200 atau sampai 64700-an sebagai target dari koreksinya. Selain itu EMA 21 jadi acuan support time frame daily. Nah, ini yang saya highlight, ini yang saya tekankan kepada teman-teman, dan itu artinya kita sedang berjalan menuju skenario tersebut. Pertimbangannya cuma satu, kalau memang dari 4 minggu di bulan Oktober
The first week kita closing dalam keadaan doji, tapi ingat, di minggu tersebut juga kita dapati Bitcoin turun loh sampai ke harga 58.900. Setelah itu dia naik. Topnya itu di mana? Di kisaran harga 69.300-an. Total naik 17% dalam 2 minggu. Ya, setelah volatilitasnya teman-teman sekalian. Nah, sekarang perspektif weekly ini udah sisa sedikit lagi tuh untuk dia nutup apa? Fair value gap-nya. Ya, jadi memang ada gap di sini yang sangat kecil sekali. Saat ini sisanya, teman-teman, ya kalau misalkan dia tutup dan dia harus rebalancing dulu, maka harapan saya di minggu keempat Oktober kita bisa lihat candle seperti ini. Itu aja. Dan ini adalah progres yang sangat-sangat wajar harus terjadi pada Bitcoin. Oke, ini harapan. Sekali lagi saya tekankan, ini harapan, bukanlah merupakan prediksi, teman-teman. Karena yang namanya harapan, ya kita pengen ngeliatnya yang positif dong, bukan yang negatif. Tapi terlepas dari harapan itu, ya saya mempertimbangkan aja ya, kalau proses ini adalah proses yang sekiranya memang harus dijalankan oleh Bitcoin untuk kita ngelihat dia start having a correction. Itu aja. Oke, so for now, teman-teman sekalian, technically kita udah ngelihat dia mengalami inducement di lower time frame. I'm expecting a Bitcoin bisa naik dulu ya, mungkin tipis kita testing ke level ini before seeing another rejection. Dan good things, bukan good things ya, yang harus diantisipasi seandainya nih, entah bagaimana ceritanya, market tahu-tahu FOMO gitu kan. Tiba-tiba bukannya naik pocok-pocok, tapi dia naiknya malah langsung agresif kayak gini. Oke, if this happens, simple ya buat saya teman-teman. Saya bakal anticipating retracement-nya atau pullback-nya untuk saya masuk long. Udah kayak gitu. Oke, karena saya percaya overall kita memang masih bullish. Namun untuk pergerakan seminggu ini, kita baru masuk hari, udah hari Kamis sekarang ya, per saya bikin video ini teman-teman sekalian ya. Udah hari Kamis. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mungkin kita finishing dalam keadaan ya udah satu minggu ini kita dapetin koreksinya aja gitu. Nah, minggu depan harapannya bisa balik dalam keadaan relatif bullish. That's all. That's all my idea for now, teman-teman sekalian. Ya, jadi skenario ini mungkin akan kecil probabilitasnya dan saya lebih condong melihat Bitcoin bisa melakukan proses ini nantinya. Kalaupun dia naik sampai situ ya, karena faktanya terakhir aja dia naiknya cuma tipis doang di sini ya. Saya pikir dia bisa testing ke OB di atas, ternyata nggak sampai. Kemarin juga sama, saya pikir dia bisa testing di OB di atas, ternyata nggak sampai. Ya, jangan-jangan hari ini atau saat ini juga begitu. Dia cuma butuh inducement kecil aja, habis itu dia baru koreksi lagi. Jangan-jangan, ya kan? Lihat lagi 4 jam teman-teman, nggak jadi tuh pin barnya. Jadi memang masih ada 1 jam untuk menjadi faktor penentuan kalau menurut saya. Cuman ingat ya, jangan buru-buru juga ngambil kesimpulan kalau oke, Bitcoin bakal reversal, karena in the end pergerakannya ini pastinya kita juga memiliki struktur kan. Nanti kalau misalnya dia naik, dia testing terus kena rejection lagi, ya Anda udah harus anticipate deh tuh untuk potensi harga bisa balik sampai ke 64 ribuan something. Itu yang mungkin dilihat untuk saat ini. Alright, so that's gonna be the update teman-teman untuk Bitcoin hari ini. Nanti saya coba untuk selipin satu altcoins update. Ya pokoknya saya selipin satu altcoins update buat teman-teman. So besok kita atau hari Jumat yang paling lama teman-teman sekalian kita bakal ketemu di live streaming. So God bless everyone. I'll see you guys again in the next update. Cheers and have a nice day guys. Bye bye.